Saudara, tokoh berikutnya yang bisa dibilang jadi tokoh utama dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua adalah istri sang jenderal, Putri Chandrawati. Dijerat pasal pembunuhan berencana, Putri Chandrawati berulang kali mengklaim dirinya sebagai korban kekerasan seksual. Jurnalis Kompas TV Cindy Permadi akan menguak bagaimana peran Putri. Putri Chandrawati jadi satu-satunya orang yang tahu betul apa yang terjadi di Magelang, yang jadi pemantik kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Pasalnya, selain Yosua dan Putri sendiri, tidak ada saksi lain yang mendengar atau melihat langsung apa yang terjadi dan diklaim sebagai pelecehan seksual. Pun dalam surat dakwaan jaksa, beberapa kali disebut bahwa tidak ada proses klarifikasi yang jelas kepada Brigadir Yosua sebelum penembakan. Hati saya selalu berpihak kepada siapapun yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual. Tapi kali ini kita bahas posisi Putri Chandrawati sebagai tokoh utama dalam pusaran pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Meskipun penggalian motif sudah bukan lagi prioritas dalam kasus pembunuhan berencana, namun kejadian di Magelang masih menyisakan misteri. Hanya Putri dan Yosua yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Termasuk, adakah dugaan pelecehan seksual atau tidak saat di Magelang. Nama lengkap Putri Chandrawati. Soal pelecehan seksual ini menjadi salah satu materi jaksa dalam dakwaan. Jaksa menyebut, Ferdy Sambo meminta Putri Chandrawati untuk membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan terkait adanya dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Jaksa mengatakan, dalam laporan polisi itu, pelapornya adalah Putri Chandrawati, sedangkan terlapornya Brigadir Yosua. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, terdakwa Ferdy Sambo kembali melakukan cara-cara licik dengan meminta saksi Putri Chandrawati selaku istri terdakwa Ferdy Sambo agar membuat laporan polisi nomor LP_1630_7 Romawi /2022/SPKT_Polres Metro Jaksel /Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor Putri Chandrawati dan terlapor atas nama Nofriansah Joshua Huta Barat. Saat itu saksi Putri Chandrawati langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Durian 3 nomor 46 yang dilakukan oleh pelapor Nofriansah Joshua Huta Barat kepada saksi Putri Chandrawati. Padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar. Namun hal ini berbeda dengan apa yang menjadi materi eksepsi kuasa hukum Ferdy Sambo. Adalah Sarmauli Simagunsong yang menyatakan peristiwa di Magelang tidak diungkap dalam dakwaan jaksa penuntut umum, yakni soal dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati yang menjadi pemicu penembakan Yosua. Pelecehan terhadap Putri Chandrawati terjadi pada 7 Juli 2022 di rumah Magelang. Saat itu, hanya ada Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, asisten rumah tangga Susi, dan Yosua Huta Barat. Saksi Putri Chandrawati yang sedang tidur di kamarnya terbangun mendengar pintu kaca kamar miliknya terbuka. Dalam kurung, pintu kaca merupakan pintu yang memberi sekat antara tangga paling atas dengan lantai 2. Dan mendapati Nofriansah Joshua Huta Barat telah berada di kamar. Tentu kejadian yang sebenarnya hanya bisa diungkap oleh Putri Chandrawati. Saya termasuk yang berusaha mendapatkan keterangan Putri saat ia muncul di depan wartawan. Namun,
hasilnya kerap nihil. Ia diam 1000 bahasa, tidak membenarkan atau menyangkal soal dugaan pelecehan terhadap dirinya. Mencari pernyataan dari Putri Chandrawati memang bisa dibilang sulit. Tadi adalah liputan saya dan teman-teman jurnalis lain saat agenda pemeriksaan perdana Putri Chandrawati sebagai tersangka 26 Agustus 2022. Setelah menunggu lama, jurnalis justru diajak berkeliling Bareskrim, tapi hasilnya masih nihil. Putri Chandrawati masuk ke Bareskrim Polri lewat pintu yang seharusnya hanya bisa diakses oleh pejabat Polri. Dan tidak hanya sekali, ia kerap menggunakan pintu yang membutuhkan akses khusus. Padahal, untuk warga sipil inilah pintu masuknya. Putri Chandrawati memang kerap diam 1000 bahasa, termasuk saat persidangan. Namun sekalinya ia bicara, justru ia bilang tidak mengerti surat dakwaan jaksa. Perbuatan terdakwa Putri Chandrawati tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jaksa penuntut umum tertandatangani Rudi Irmawan. Terima kasih. Ya. Saudara terdakwa, saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi? Mohon maaf Yang Mulia, saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut. Tidak mengerti. Iya, saya tidak mengerti. Kebenaran dari mulut Putri pun masih dinanti, termasuk dari Ibunda Yosua Huta Barat. Pasalnya, Ibunda Yosua yakin betul anaknya tidak akan melakukan hal itu pada Putri, karena Yosua sudah menganggap Putri sebagai ibunya sendiri. Pun sebaliknya, Putri juga sudah menganggap Yosua sebagai anaknya. Karena Nofrian Yosua yang saya ketahui selama ini, Ibu Putri dianggap sebagai ibunya, dan Nofrian Yosua juga dianggap sebagai anaknya, yang begitu benar-benar dipercaya di rumah itu mengurus segala keperluan rumah tangga dan seluruh keperluan anak-anaknya. Dan semua tugas-tugas Ibu Putri, Nofrian Yosua yang sebagai anaknya melakukan dengan tanggung jawab dan penuh kejujuran. Eksepsi yang dibacakan oleh pengacara Putri Chandrawati pun sudah dibalas oleh jaksa penuntut umum dengan menyampaikan tanggapannya atas nota keberatan terdakwa pada sidang Kamis 20 Oktober 2022. Jaksa meminta majelis hakim untuk menolak seluruh dalil eksepsi Putri, menerima surat dakwaan jaksa, melanjutkan proses persidangan, dan tetap menahan Putri. Penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 246/JKTSL/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246/JKTSL/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tetap berada dalam tahanan. Agenda persidangan selanjutnya adalah putusan sela yang dijadwalkan akan digelar Rabu 26 Oktober 2022. Di sini, hakim akan memutuskan apakah eksepsi Putri diterima atau ditolak. Jika ditolak, maka akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan juga terdakwa. Akankah dalam pemeriksaan ini Putri akan bersuara mengungkap kebenaran yang jadi benang merah penyebab pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua? Meja hijau jadi babak baru bagi Putri Chandrawati. Proses pembuktian tentu tak akan terhenti. Nantinya publik bisa lihat langsung upaya pembuktian dari jaksa maupun para terdakwa. Tentu harapannya
majelis hakim bisa memutus seadil-adilnya. Karena jelas, tidak ada alasan yang bisa mewajarkan penghilangan nyawa, termasuk oleh Jenderal Bintang 2. Saya, Cindy Permadi, dan juru kamera Veriska Immanuel mengulas sudut pandang Putri Chandrawati untuk Anda.